Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semua. Salam kulineri. Hari ini kita belajar untuk membuat sambal janda mengamuk versi Chef Warta. Menunya namanya gurami sambal janda mengamuk. Nah, mengapa namanya sambal janda mengamuk? Alkisah dulu nih, kata nenek saya menciptakannya adalah seorang janda yang cantik jelita. Banyak pula lelaki yang mau memperistrikannya. Karena banyak nih tadi susah memilih, dia diciptakan oleh festival. Dibuatnya lah satu sambal yang sangat pedas sekali ya. Bagi sesiapa lelaki yang sanggup untuk menghabiskan dan memakan sambal nih, bolehlah jadi suaminya, gitulah kira-kira. Nih bahan-bahannya kita pakai toconya cari yang enak tuh agak mahal harganya. Terus ada rimbang nih dibilang orang juga cempoka ya. Terus pakai cabai rawit hijau, sama saya kombinasikan pakai cabai rawit merah. Kalau tak ada salah satu pun bolehlah, yang penting cabai rawit. Terus pakai ikan teri nasi, ikan teri Medan. Pakai bawang merah sama bawang putih. Bawang putih ini fungsi antibiotik supaya tak sakit perut kita nanti makannya. Ini pakai gula merah atau gula aren. Boleh diiris, boleh juga dicairkan, terserah, tak jadi masalah. Ya. Terus kita pakai tomat hijau, tak ada tomat merah pun jadi. Terus pakai daun salam tadi selembar, sama ini serai satu batang. Inilah bahan-bahannya. Ada beberapa bahan nanti yang tak saya gambarkan di sini, tapi nanti di perjalanan memasak akan saya beritahu. Ini ya kuncinya nih ya, toco nih ya. Tak ada rimbang di tempat kalian, bolehlah ganti entah jadi apa. Aku tak tahu lah pengganti rimbang nih apa. Ini kan teri ini tadi, kalau tak ada nanti kalian teri Medan di sana, carilah, minta pesan sama saudara yang ada di Medan. Kalau tak ada, carilah teri-teri yang mirip-mirip rasanya sama teri Medan. Ada teri binte, teri toge, ada teri nasi. Pilihlah tuh yang mana suka. Nah, ikan teri ini tadi kita cuci di air mengalir ya. Fungsinya supaya apa? Supaya kuman-kuman bakteri yang ada di dalam ikan teri ini tadi terlarut sempurna dan terbuang ya, karena kita tak tahu bagaimana proses pengeringannya sama nelayan. Nah, habis itu kita tiriskan, nanti kita blans ini. Nah, nanti saya jelaskan apa itu blans. Ya, kita panaskan dulu air, dididihkan, titik didih itu sebenarnya 80 derajat. Ya, kita blans nih. Nah, inilah istilah blancing dalam istilah hotel. Blans itu merebus sebentar bahan ya. Kalau untuk sayur dia bisa sampai 10 sampai 12 detik. Kalau untuk blans seafood itu 1 sampai 2 menit. Kalau daging atau unggas sekitar 3 sampai 5 menit. Jadi blans ini adalah merebus sebentar dan merendamnya nanti di air dingin. Fungsinya supaya apa? Supaya membunuh kuman bakteri yang ada di dalam, dan yang kedua tidak merubah warna bahan. Terus ini cempoka atau rimbang saya masukkan plastik, pecah-pecahkan aja lah seperti ini. Kalau teman-teman suka nak memotongnya rajin, membelah dua, boleh potong. Kalau mau menggilingnya di batu, boleh giling di batu, tak jadi masalah. Kalau saya pakai plastik nih, supaya biji-biji itu tak berhamburan. Kalau digiling di batu nanti tertinggal dari batu. Kalau pakai plastik ini kan lebih ringkas dia, lebih praktis dia kan. Nah, rimbang nih tadi kita blans. Kita blans sebentar. Ini sekitar ya 10 sampai 12 detik. Lepas di blans kita tiriskan, nanti kita rendam ke air dingin. Oke. Fungsinya kenapa? Untuk membunuh kuman. Tuh kan nampak tuh air pun berubah lah jadi warnanya ya kan. Jadi jangan terlalu lama, kalau terlalu lama nanti berubah warna bahan. Ini kita angkat dan kita tiriskan sebentar. Oke, ini yang empat nih kenapa Pak ya? Pulang ajak duel nih. Oke. Nah, ini setelah kita tiriskan, kita rendamkan ke air dingin ya. Serai kita memar-memarkan, terus ujungnya nanti kita buang, karena ujung itu kan akar tuh, janganlah ikut dimasak. Nah, setelah itu tadi baru kita blans ikan teri. Fungsinya supaya apa? Supaya ikan teri ini tadi ketika digoreng lebih crispy dia hasilnya, lebih bagus dia. Ya. Dan untuk membunuh semua kuman atau bakteri. Ingat tadi, karena ini nelayan yang menjemurnya di sana, kita tak tahu pakai bahan apa. Ada isu pula pakai bayar baterai katanya, tapi saya tak tahulah. Kita cari aman ya, biar anak, bini, bapak, ibu, anak makan sehat semuanya. Amin. Nah, ini setelah kita blans sebentar, kita tiriskan ya. Kita tiriskan, kita tunggu sebentar. Nah, terus kita panaskan minyak. Nah, sembari nanti menunggu minyak ini panas, kira-kira nih minyak nih sebanyak ikan teri lah, bisa untuk menggoreng lah ya. Jangan terlalu sedikit, jangan kebanyakan pula. Sembari menunggu minyak panas nih, kita iris-iris lah sebentar bawang putih, bawang merah. Bawang merah menghasilkan rasa manis, bawang putih antibiotik. Nah, itu dia. Jadi kalau makan sambal pedas pakai bawang putih itu nanti agak mules lah dia. Ini serai yang udah dimemarkan kita ikat.
Kita ikat. Nah, saya gunakan tadi bawang putih sama bawang merah tuh tadi jumlah ganjil ya, katanya biar enak makanan. Terus ikan teri tadi yang udah ditiriskan kita goreng. Kita goreng 3/4 matang. Bagaimana saya mengetahui bahwasannya ini 3/4 matang atau matang? Perhatikan yang paling gampang melihat fisiknya adalah di warna buih. Kalau teman-teman mau menggorengnya untuk sambal ikan teri, goreng sampai buihnya hilang. Kalau udah buihnya hilang, angkatlah ikan teri itu. Jadi nanti ikan teri itu garing dia. Tahan lama dia garing untuk membuat sambal ikan teri ya. Tapi ini kan untuk perencahnya sambal janda mengamuk. Kita gorenglah 3/4 matang. Jangan sampai buihnya habis. Jangan pula setengah matang. Kalau setengah matang nanti lembek kali. Hancur dia, hilang rasanya. Kalau kering kali nanti jadi sambal ikan teri dia. Jadi kita bikinlah dia namanya 3/4 matang. Nah, ginilah warnanya kira-kira. Jadi ya, tidak terlalu kuning dan tidak putih. Terus nih tomat kita potong dadu-dadu. Potong dadu-dadu ya, supaya nanti kita tumis juga ikut nih bahan. Terus cabai yang tadi kita rendam di air dingin udah diblans, kita blender. Kalau teman-teman suka atau mau untuk menggilingnya pakai batu giling, silahkan giling. Mau mengirisnya silahkan iris. Nah, siap-siap panas lah jari-jari itu ya kan. Kalau ada alat ya pakailah alat, pakai blender. Ini pakai kecepatan paling rendah. Blender pelan-pelan aja, jangan kencang-kencang karena jangan sampai halus. Jadi sambal janda ini harus cabenya tuh kasar dia kelihatan. Seperti inilah bentuknya. Jadi nggak usah sampai halus. Seperti inilah. Kalau tak ada blender, giling batu lah apa boleh buat ya kan. Terus minyak yang bekas menggoreng teri tadi kurangilah setengahnya. Kita pakailah untuk menumis bawang putih, bawang merah. Nah, kita tumislah nih pelan-pelan. Kalau ketika menumis bawang putih, bawang merah, daun salam sama sereni tadi, jangan apinya besar ya. Karena kalau apinya besar nanti gosong dia, bawang belum matang. Jadi pelan-pelan aja apinya. Api sedang lah kira-kira. Tumis, aduk-aduk rata supaya matangnya itu rata sampai harum mewangi. Nah, jadi nih kan supaya tetangga tahu nih kita nih sedang memasak sambal janda mengamuk. Besarkan api pas memasukkan cabai nih. Biar tercium sama tetangga tuh, mak mengamuk tuh ya. Mengamuk tuh janda tuh. Sampai menjilam-jilam api tuh. Iya, kita besarkan api biar tetangga tahu nih, oh mak lagi membuat sambal janda nih ya, mengamuk dia nih ya. Tapi jangan lama-lama pula ya kan, nanti terbakar dapur kita. Udah tercium lah aroma tuh tadi sama tetangga. Udah kecilkan apinya ya kan. Aduk-aduk lah nih ya. Aduk-aduk sebentar, ingat ada sambal nih tadi jangan kering, jangan pula terlalu basah. Kalau kering nanti kurang enak. Kalau terlalu basah dia nanti macam sop pula nanti ya kan. Terus masukkan toco. Toco ni yang aku bilangnya toco enak di Medan ni banyak. Nah, di saat ini kalau ibu-ibu suka pama pete, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik suka pete, boleh tambah pete. Tak ada masalah. Lebih enak lagi pakai pete. Tapi ni kan karena Ini resep original. ya kan, pete jengkol tak boleh masuk. Ini kita pakai ikan aja rimbang, masuk rimbang nih mengeluarkan rasa manis dia. Aduk-aduk sebentar. Kalau terasa kering ini kita tambah air sedikit ya kan. Terus masukkan yang namanya garam, gula sama kenor. Tak pakai merica ya. Kalau kawan-kawan mau pakai merica, pakai jahe boleh. Dulu ada kawan saya tuh orang Tanjung Pura, Melayu juga. Katanya pakai merica sama jahe. Boleh, tak ada masalah tuh. Mungkin beda nenek moyangnya pula ya kan. Gula merah masukkan. Masukkan ke dalam. Kalau ibu-ibu rasa ini kurang lemak mau pakai mecin boleh. Tapi kalau saya tidak pakai. Saya pakai kenor, garam, gula saja. Itu aja udah cukup nih. Udah luar biasa rasanya nih. Pedasnya adalah sambalnya. Terus tomat hijau masukkan ke dalam. Yang udah kita potong dadu-dadu tadi. Masukkan ke dalam, campurkan. Ini kan semua bahan dah masuk nih. Kecuali tinggal ikan teri kan. Ikan teri nanti belakangan. Kenapa ikan teri belakangan? Supaya tak hancur ya. Kita tambahkan air sedikit supaya jangan terlalu kering. Ini ada jemuk-jemuk aja rasanya. Nah, nanti ini kan kita pakai iron spatula. Jadi nanti kita ganti sama ladle yang bulat. Jadi kalau mama bilang namanya centong. Ini untuk kita tumbuk-tumbuk lagi bahannya. Supaya ini keluar semua sari manis-manisnya. Dari rimbangnya, dari tomatnya. Tomat itu kan yang hijau menghasilkan rasa asam. Kalau rimbang kan ada rasa manis. Kita pakai ladle nih. Kita tumbuk pelan-pelan. Jadi saya kenapa nggak ditumbuk tadi pakai batu? Kan udah aku bilang kalau pakai batu nanti kita tumbuk, bahan-bahannya itu tertinggal di batu.
berkurang bah nanti. Jadi kita tumbuk aja di dalam kuali inilah pakai centong ni tadi. Bah, terakhir barulah masuk ikan teri. Ikan teri yang 3/4 matang yang udah ditiriskan tadi, nah gabung ke dalam. Habis tu rasalah, kalau kira-kira kurang asin, bolehlah tambah asin. Kalau kira-kira kurang manis, bolehlah tambah gula. Alhamdulillah dah jadilah sambal ni. Inilah dia bentuk sambal janda mengamuk. Ini paling enak kalau pakai ikan goreng. Tapi kalau mau dipakaikan ke ayam goreng, ke ikan bakar boleh ya. Pakai pete ni, waduh mantap maknyus. Kalau rasa bermanfaat silahkan di-share menu ini. Semoga bermanfaat untuk sanak saudara, sanak famili, jiran tetangga semuanya kita bagi-bagi. Ya. Mohon di-subscribe-nya, mohon dukungannya untuk channel kita ini. Semoga kita bisa menciptakan menu-menu yang lebih bermanfaat lagi. Salam kulineri. Wassalam, bye-bye.